Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca dan mengkaji Risalah Al-Fiqhul Muyassar lil Mar'atil Muslimah, karya dari Syekh Dr. Mahmud Al-Misri hafizahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, masih dalam pembahasan tentang masalah haji dan umrah. Dan pada pekan yang lalu pembahasan terakhir kita adalah terkait tentang masalah sa'i antara Safa dan Marwah. Kita sudah menyebutkan syarat-syarat sa'i antara Safa dan Marwah, dan mengawali pelajaran kita pada sore hari ini adalah berkaitan tentang masalah pembahasan sunnah-sunnah sa'i di antara Safa dan Marwah. Ada beberapa sunnah yang disebutkan oleh beliau di dalam risalahnya ini, bahwa yang pertama annahu yustahabbul wudu'u wa la yajib, disunnahkan berwudu. Ini bagi orang yang hendak sa'i di antara Safa dan Marwah, itu disunnahkan untuk berwudu dan tidak wajib. Sehingga ketika ada orang yang sa'i tanpa bersuci atau tanpa berwudu, maka sa'inya sah, hanya saja tentu keutamaan yang dia dapatkan berbeda dengan orang yang sa'i dengan setelah dia berwudu. Yang kedua adalah ketika kemudian sudah mendekat ke Bukit Safa, maka dianjurkan untuk membaca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah, kemudian mengatakan abda'u bima bada Allahu bihi. Nah, berikutnya, sunnah berikutnya jamaah sekalian, ketika sudah berada di puncak atau di atas Bukit Safa, maka disunnahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, ke arah kiblat, sambil membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Setelah membaca zikir ini, kemudian berdoa menurut apa yang ia inginkan dan meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Diulang 3 kali. Setelah berdoa, habis itu baca lagi la ilaha illallah sampai wa hazamal ahzaba wa'da. Kemudian berdoa lagi, setelah itu diulang lagi untuk yang ketiga kalinya seperti itu. Kemudian sunnah yang berikutnya jamaah sekalian, kemudian setelah itu turun dari Safa menuju ke Marwah. Dan dalam perjalanan dari Safa menuju ke Marwah ini, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak zikir, bahkan membaca Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran. Dan ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika berjalan di antara Safa dan Marwah, beliau biasa membaca doa
Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini yang biasa dibaca oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, ala kulli hal bahwa perjalanan dari Shofah ke Marwah berikut juga ketika kembali maka dianjurkan untuk memperbanyak zikir, entah itu bacaan Al-Quran, entah itu doa atau yang lainnya. Nah, kemudian sampai di bukit, ya, sampai di bukit di bukit Marwah. Setelah sampai di bukit Marwah maka melakukan apa yang seperti dilakukan ketika dia berada di atas bukit Shafa, menghadap ke Ka'bah, kemudian membaca tadi zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai wahazamal ahzaba wahdah, kemudian berdoa dengan doa-doa yang dia inginkan, kemudian diulang sebanyak 3 kali. Begitu seterusnya, kemudian turun lagi menuju ke Shafa, dan ini sudah dihitung kedua kali. Sampai nanti berakhir pada 7 kalinya, dan itu berakhir nanti di bukit Marwah. Nah, ada pertanyaan mungkin ada beberapa pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri, dan ini mungkin yang diajukan oleh orang-orang yang hadir di majelis beliau ketika itu, bahwa halis sa'yu ba'da tawafil qudumi lil qarini wal mufridi wal mutamatti'i yujzi'u an sa'yil hajj. Apakah sa'i setelah tawaf qudum untuk orang yang haji qiran dan orang yang haji ifrad dan orang yang haji tamattu itu bisa mencukupi dari sa'i haji, yakni cukup 1 kali sa'i saja ketika baru selesai melaksanakan tawaful qudum, baru datang ke Ka'bah. Ini pertanyaan bahwa apakah ini cukup dan tidak perlu lagi sa'i setelahnya. Maka jawabannya kata beliau, ammal qarinu wal mufridu fasa'yuhu ba'da tawafil qudum yujzi. Adapun orang yang hajinya haji qiran dan hajinya haji ifrad, maka sa'i yang dia lakukan setelah tawaf qudum, tawaf yang pertama kali ketika baru datang namanya tawaful qudum, dan kita sudah sebutkan setelah itu ada sa'i. Setelah itu ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, silakan. Lagi ngajar, Ustaz. Hah? Lagi ngajar. Ya, lagi rekam. Setelah itu setelah itu tawaf yang pertama kali dilakukan oleh orang yang baru datang ke Ka'bah, ya, yang baru datang ke Ka'bah namanya tawaful qudum. Kemudian setelah sa'i. Nah, ini yang ditanyakan, dan jawabannya bahwasanya ketika dia sudah sa'i maka cukup baginya, bagi orang yang hajinya haji qiran atau haji ifrad. Kenapa dikatakan mencukupi dan tidak perlu lagi atau tidak wajib lagi untuk tawaf lagi nanti setelah, tidak wajib lagi untuk sa'i setelah tawaf ifadah nantinya? Karena kata beliau, li'annal af'alal umrah tadakhalat fil hajj. Karena perbuatan atau amalan-amalan umroh itu sudah masuk dalam amalan-amalan haji. Kenapa? Ya, haji qiran, yakni amalan-amalannya sama persis dengan haji ifrad. Ya. Dan seperti yang diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tatkala mereka menunaikan haji, dan ketika itu mereka hajinya haji qiran, itu mereka tidak lagi melakukan sa'i yang kedua kalinya, mencukupkan sa'i yang pertama. Mencukupkan sa'i yang pertama, yakni sa'i ketika baru datang setelah tawaful qudum.
Lah bagaimana dengan tawaful ifadah? Tawaful ifadah tetap wajib untuk dilaksanakan meskipun ketika baru datang dia sudah tawaful qudum. Yang kita bahas di sini adalah pembahasan tentang masalah sa'i, ya. Sa'i. Nah, itu berkenaan tentang hajinya orang yang haji qarin atau qiran dan ifrad. Kemudian adapun hajinya orang yang tamattu, maka dia wajib untuk melakukan sa'i setelah tawaful ifadah. Meskipun sebelumnya dia sudah sa'i setelah melakukan tawaful qudum. Karena tawaf qudum kemudian sa'i setelahnya itu ketika baru datang itu adalah merupakan sa'i dan tawaf untuk umroh. Sementara tawaf dan sa'i setelahnya nanti setelah tawaf ifadah itu, maka itu adalah untuk haji. Oleh karena itu bagi orang yang hajinya haji tamattu, ya tawafnya 2 kali, ada tawaf qudum, ada tawaful ifadah, sa'inya juga 2 kali. Ini ada sa'i setelah tawaful qudum dan ada sa'i setelah tawaful ifadah. Nah, itu berkenaan tentang masalah sa'i. Nah, dalam sa'i, apakah diperbolehkan seseorang untuk mengendarai kendaraan, entah itu hewan atau entah itu kendaraan yang lain? Kata beliau bahwasanya orang yang sa'i boleh untuk menunggangi hewan tunggangannya atau kendaraannya. Tidak ada larangan di dalam masalah ini. Bahkan kalau kita melihat riwayat yang ada ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha mengadu dan mengeluhkan kondisi ketika melihat banyaknya laki-laki yang tawaf di Ka'bah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepadanya, tufi wara'an nas wa anti raqibah. Ini tawaf. Yang dalamnya juga sa'i. Di belakang para laki-laki dan dalam keadaan anti mengendarai kendaraan. Maka berdasarkan riwayat ini atau hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwa boleh bagi orang-orang yang ingin mengendarai kendaraan kemudian dia sa'i, maka diperbolehkan dan tidak ada larangannya. Nah, timbul pertanyaan lain, boleh nggak diselingi dengan istirahat ketika sedang sa'i? Mungkin karena capek, apalagi orang-orang yang mungkin postur tubuhnya gemuk, atau yang punya penyakit seperti penyakit asma, mungkin gampang ngos-ngosan, atau karena faktor usia, sehingga dia untuk melakukan sa'i secara berkesinambungan dia tidak mampu, dia diselingi dengan istirahat. Maka yang seperti ini juga boleh, karena para ulama mengatakan bahwasanya berkesinambungan ini terus menerus di dalam melakukan sa'i itu tidaklah menjadi syarat, tetapi itu hukumnya sunnah. Bagi yang mampu tentu lebih utama. Tentu lebih utama untuk disambung tanpa diselang-selingi. Tapi ketika karena kondisi tidak memungkinkan, kecapean dan yang lainnya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Nah, terus kalau istirahatnya misalnya jamaah sekalian, istirahatnya di luar dari jalur tempat sa'i, di luar mas'a,
Tujuan jalur tempat sa'i. Apakah ini juga diperbolehkan? Atau karena mungkin ada kebutuhan, mungkin dia mau menunaikan hajat atau mau minum, dan kebetulan lokasi tempat minumnya ini di luar dari tempatnya jalur sa'i ini, maka ini juga tidak mengapa. Setelah dia menunaikan hajat, dia kembali dan melanjutkannya. Maka jamaah sekalian, setelah selesai melakukan sa'i tadi 7 kali, dimulai dari Sofa kemudian berakhir di Marwah, maka kondisi ketika itulah orang yang hajinya haji tamattu, dia sudah menjadi halal. Dia sudah menjadi halal. Halal dalam arti bahwasanya setelah itu dia mencukur rambutnya. Jadi bagi wanita sudah kita sebutkan bahwa seukuran satu ruas jari. Ya. Setelah itu selesai manasik umur. Setelah itu tahallul bagi orang yang hajinya haji tamattu, halal baginya, iya, untuk melakukan segala sesuatu termasuk jima dengan suami istri. Adapun orang yang hajinya haji qiron atau haji ifrad, maka dia tetap dalam kondisi ihram dan tidak boleh untuk mencukur rambutnya. Apalagi yang namanya berhubungan suami istri, maka ini belum halal karena dia kondisinya nyambung. Dia dalam keadaan ihram. Sampai kemudian datang tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan nama Yaumut Tarwiyah. Maka dia pun akan melanjutkan manasiknya. Kemana? Menuju ke Mina. Kalau tadi dia hajinya haji qiron dan ifrad, sudah menuju ke Mina dalam keadaan dia di ihram, sudah memang lanjut dari awal, dia sudah ihram. Adapun yang tadinya hajinya tamattu, maka dia memulai ihram yang baru, mengatakan labbaik Allahumma hajjan, sebagaimana yang dilakukan ketika dia berada di mikot ketika sebelum melakukan ihram untuk umrah. Ya. Dan kata para ulama bahwa disunnahkan bagi orang yang hajinya tamattu ini ihramnya dari tempat dia tinggal. Kalau di hotel ya di hotel. Di Makkah, maka dia ihramnya dari Makkah. Kalau dia di luar Makkah, maka ihramnya dari di mana dia berada. Dan perjalanan menuju ke Mina ini dianjurkan untuk memperbanyak doa, memperbanyak talbiyah, iya. Kemudian sampai di mana? Di Mina. Di sanalah nanti dia akan menginap, dan di situ nanti tentu karena berangkat dari Makkah menuju ke Mina ini, ya. Nanti sampai di sana ketika tiba waktu zuhur dia sholat 2 rakaat. Atau ketika waktu asar dia sholat 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ya subuh nanti 2 rakaat. Nah, apakah ini berlaku bagi semua atau hanya orang-orang yang statusnya sebagai musafir? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa berlaku untuk semua. Tapi sebagian lain berpendapat bahwa yang statusnya musafir aja yang dibolehkan untuk mengqashar. Yang diqashar bukan dijamak ya. Jadi sholat zuhur pada waktunya 2 rakaat, nanti kemudian sholat asar 2 rakaat pada waktunya, dan seterusnya. Jadi diqashar tanpa jamak. Nah, tadi kita katakan bahwa terkait masalah qashar ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa semua jamaah haji, tidak pengecualian apakah itu orang yang tinggal di sana atau yang memang statusnya musafir. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa yang mengqashar itu adalah mereka para jamaah haji yang memang
mereka statusnya sebagai musafir. Adapun orang yang memang penduduk situ, ya penduduk Mekah atau penduduk penduduk Mina, atau orang yang jarak tempat tinggal dia mukim dari Mina ini bukanlah jarak safar, maka tetap harus sholatnya sempurna dan tidak boleh mengqashar. Ini ada khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Situ nginap dari ketika dia sampai nanti keesokan harinya setelah terbit matahari di hari atau di tanggal 9 Zulhijjah, kemudian barulah berangkat menuju ke Arafah, dan ini adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun haji. Ini rukun yang keempat dari rukun-rukun haji, menuju ke Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika sudah terbit matahari. Apa yang dibaca? Ya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, takbir, zikir yang lain. Zikir yang lain. Dan perlu diketahui jamaah sekalian bahwa wukuf di Arafah ini, ya seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya rukun berdasarkan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ijma' yang dinukilkan oleh sebagian para ulama. Jadi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadun nas." Kemudian bertolaklah kalian dari tempat, ya maksudnya dari Arafah, sebagaimana ini orang-orang bertolak. Ini dari sini para ulama mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan perintah untuk wukuf di Arafah, karena kita diperintahkan start dari sana. Untuk kemana? Ya untuk nanti ke Musdalifah. Dan di dalam sebuah riwayat dari Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ayat ini turun ya berkenaan tentang orang-orang Quraisy dan orang-orang yang merupakan keturunannya, ini Kinanah dan yang lainnya. Kenapa? Dahulu mereka itu tidak, ketika haji itu mereka tidak, orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang Arab yang lain yang bukan Quraisy, itu mereka di Arafah. Tapi kalau mereka tidak, mereka sampai di Musdalifah saja dan mereka tidak ke Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya mereka untuk kemudian sampai di Arafah dan nanti start dari sana untuk menuju ke Musdalifah. Maka kata Aisyah, nazalat fil humsi. Ayat ini turun karena terkait tentang orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy dan orang-orang yang keturunannya. Kenapa? Kanu yufiduna min jam'in fadufi'u ila Arafah. Dahulu mereka itu orang-orang Quraisy itu mereka hanya di Arafah, yakni dari Arafah berangkat ke dari Musdalifah berangkat ke Mina. Maka mereka kemudian diarahkan untuk ke Arafah. Sementara orang-orang Arab yang lain mereka dari Arafah ke Musdalifah baru ke Mina. Nah, ini ayat yang menunjukkan tentang wajibnya wukuf di Arafah. Adapun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas disebutkan bahwasanya Nabi bersabda, al-hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah, sehingga beliau mengatakan, man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajj. Barang siapa yang datang di malam sebelum terbitnya fajar, maka dia telah mendapatkan haji. Yang ala kulli hal bahwasanya wukuf di Arafah ini adalah bagian dari rukun, dan ulama menyebutkan ijma' tentang masalah
masalah ini. Nah, waktunya jamaah sekalian, waktu Arafah adalah setelah zawal di tanggal ini 9 Zulhijjah. Menurut pendapat mayoritas ulama. Ya, menurut pendapat mayoritas ulama bahwa waktunya adalah tanggal 9 Zulhijjah dan sunnah dia wukuf di sana setelah zawal sampai kemudian terbenam matahari yang masuk waktu maghrib. Nah, kalaupun misalnya dia wukuf ya, di waktu kapan saja, ya, waktu kapan saja antara zawal ini dengan waktu tenggelamnya matahari, maka ya, dia sudah dikatakan wukuf di Arafah. Dan perlu diketahui bahwa wukuf ini adalah yaitu keberadaan jasad di mana, di area yang namanya Arafah, entah itu di atas bukitnya atau di bawahnya. Dan para ulama menyebutkan bahwa yang utama kalau bisa wukuf di ini padang pasir bagian bawah dari bukit yang ada di sana. Ya, tidak sebagian diyakini sebagian orang bahwa tidak sah wukufnya kalau tidak di atas bukit sehingga mereka harus manjat nanjak. Nah, ini keyakinan yang tidak punya dasar. Bahkan kalau kita lihat riwayat yang ada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Arafah, untanya itu ya berhentinya di hamparan di pasir ini bagian ini yang bawah dari Arafah. Ya, para ulama sebenarnya ada perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang awal waktu wukuf di Arafah. Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat bahwa awal waktunya ya dimulai dari ketika terbenamnya awan, ketika tergelincirnya matahari waktu zawal ini, waktu sholat zuhur, sampai kemudian sampai waktu fajar pada tanggal 10. Jadi barang siapa yang bisa wukuf pada waktu ini maka cukup. Nah, jamaah sekalian, karena waktu sudah tiba, mudah-mudahan ini atau mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.